Faslun hadza faslun wa syaraitu wujubis sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu salah satu asya'a, ada 3 beberapa perkara. Syarat itu adalah sesuatu yang ada sebelum pelaksanaan sholat, ya. Jadi orang yang diwajibkan sholat itu yang kayak apa modelnya? Nah, orang yang kena kewajiban, kena taklif untuk sholat itu syaratnya apa? Pertama harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak wajib sholat dan tidak wajib sholat. Nah, orang kafir yang asli tidak wajib qadha. Umpamanya ada orang asli kafir kemudian masuk Islam, ya berarti selama dia kafir tidak wajib qadha, gitu. Tapi kalau yang tidak asli murtad, asalnya Islam kemudian keluar dari Islam kemudian nanti balik kepada Islam, maka selama murtad itu wajib diqadha. Puasanya wajib diqadha, sholatnya wajib diqadha, zakatnya wajib diqadha. Kalau orang murtad kemudian kembali kepada, tapi kalau tidak kembali, oh namanya tidak kembali masa? Kalau kembali kepada Islam maka kan banyak artis-artis itu lupa nanti nikah sama Islam, cerai, nikah sama non Muslim, pindah non Muslim, nanti kemudian cerai lagi, nikah lagi sama Islam, balik lagi Islam lagi. Jadi agama kayak baju gitu. Jadi harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak kena taklif, tidak kena khitab. Yang kedua harus balik, ya, balik baru. Kalau anak, mengapa ada perintah Nabi anak sebelum balik sudah diperintah, anak umur 7 tahun sudah harus diperintah sholat? Karena supaya biasa, supaya membiasakan melaksanakan sholat. Karena kalau sudah gede itu nanti udah repot. Dan anak kalau sudah umur 10 tahun kok belum sholat, maka boleh entah dipukul atau di apa, yang dicetot atau dicewer, ya. Tapi yang dzarban ghairu mubarrihin, yaitu atau dzarba ta'dzibin, pukulan yang mendidik atau pukulan yang tidak melukai. Nah, tapi begini, kalau bawa anak kecil ke masjid itu harus dibarengi. Jangan dibiarkan itu berisik ganggu orang. Ganggu orang. Jadi boleh bawa anak kecil ke masjid itu asal didampingi. Kalau enggak nanti kayak dikira playgroup itu nanti masjid. Berisik rame ganggu orang. Bahwa ada wal aklu, dan punya akal, akalnya waras maksudnya. Kalau punya akal ya semuanya orang punya akal, baik yang senewen maupun yang tidak itu ya punya akal. Hanya akalnya waras. Kalau tidak waras maka tidak wajib. Bahwa ada pun aklu itu haddut taklifi, adalah batasan taklif. Jadi penting akal waras ini. Jadi kalau orang gila ya tidak kewajiban, namanya gila. Sembuh, tidak wajib qadha, barang gila ketika itu. Nah, gitu. Atau orang epilepsi, tidak kewajiban epilepsi ketika tidak sadar itu. Tapi ketika waras ya wajib sholat. Nah, seperti itu. Beda dengan orang yang sakit kemudian diinfus, mau dioperasi itu namanya bius. Ah, kalau dibius, karena itu ikhtiar kan. Itu ikhtiar, maka nanti qadha kalau dibius, ya. Jadi orang dibius umpamanya tidak sadar kemudian operasi, nah nanti setelah sembuh maka wajib qadha. Itu syarat orang yang diwajibkan. Makanya orang walaupun sakit itu parah,
selama akalnya masih waras, orang itu wajib sholat. Orang udah jadi hiasan tempat tidur, udah di situ saja, BAB di situ, kencing di situ, kemudian udah wajib sholat selama akalnya masih waras. Nah, sholatnya kalau gitu bagaimana? Ya sholatnya lihurmatil waktu, karena tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Ini pakaiannya udah najis semuanya, najis semuanya. Seandainya wudu juga udah ada, maka sholat sebisanya. Nah nanti kalau sudah sembuh, ini ada sholat yang ditinggalkan. Itu bedanya, itu namanya faqidut tawrain. Ya, itu namanya faqidut tawrain. Orang yang faqidut tawrain, maka sholatnya adalah lihurmatil waktu, nanti ada. Nah, jadi dengan bepergian naik kereta, celana dalamnya najis umpamanya, mau ganti tidak ada. Nah, terus bagaimana masuk waktu? Ya sholat di kereta, sholat saja sebisanya. Sholat sebisanya, nanti kalau sudah nyampe ini ada. Ya, bahkan ada yang pendapat sholat di kereta, sholat di pesawat, sholat di mobil itu ya, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak bisa, karena apa? Karena tidak bisa menghadap kiblat. Sekarang Pak Hamdi mau berangkat ke Surabaya naik kereta, mau keretanya jalan ke sana. Timur. Timur kalau kursinya yang ke sini Dan lagi seandainya kursinya ngadep ke sini pun kan kereta itu jalannya kan nggak lurus begini. Mau ada beloknya juga. Padahal nggak boleh belok kan dalam sholat itu. Sama naik pesawat, pesawat itu masuk lempeng terus kan tidak ada begitu juga. Ya, ada miring, ada macam-macam. Naik kapal sama. Makanya ada yang berpendapat itu tidak sah sholatnya. Sholatnya lihurmatil waktu. Nah, kalau yang berpendapat itu sah karena disamakan dengan sholat lisyiddatil khauf. Nah, sholat lisyiddatil khauf itu kalau sholat lagi perang. Orang dulu itu perang sambil pukul-pukulan begini pakai pedang itu sambil sholat. Itu namanya sholat lisyiddatil khauf yang tidak mensyaratkan harus istiqbalul qiblah. Nah begitu. Makanya tadi orang yang membolehkan itu karena menyamakan dengan sholat lisyiddatil khauf. Kalau enggak, maka enggak boleh karena syaratnya harus istiqbalul qiblah. Ya. Sholat apalagi sholat fardu. Sholat sunnah itu paling tidak ketika takbirnya harus menghadap kiblat. Ketika rukuk menghadap kiblat. Ketika sujud menghadap. Ketika jalan saja boleh tidak menghadap kiblat. Nah, itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu, seluruh mulai takbiratul ihram sampai salam harus menghadap kiblat. Makanya ini sebenarnya nggak terpenuhi. Makanya ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tidak membolehkan karena cara pandangnya yang berbeda. Ya, karena cara pandangnya yang berbeda. Kayak tadi orang yang sakit yang ngaji semuanya, ya, banyak panjenengan punya orang tuanya sakit dan sudah tidak bisa apa-apa di tempat tidur, tapi masih waras, masih sadar akalnya, disuruh sholat sebisanya. Namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu itu seandainya nanti orang itu mati, tidak punya utang. Tapi kalau dia hidup sembuh, dia wajib i'adah. Itu untuk orang yang faqidut tawrain. Yang itu ada istilah daimul hadas. Nah, beda lagi nih daimul hadas. Orang yang hadasnya langgeng. Hadasnya langgeng contohnya mustahadah, perempuan yang istihadah. Ini sholatnya sah, tapi dengan syarat harus sudah masuk waktu, pokoknya zuhur atau asar. Waktu asar masuk, membersihkan diri, pakai pembalut, wudu, sholat. Maka sholatnya sah. Orang yang beser, ya, maka ya tadi membersihkan diri, pas sudah masuk waktu, tidak boleh. Kayak jam segini basuhkan waktu untuk sholat maghrib, tidak boleh. Ya, harus sudah masuk waktu baru membersihkan diri, kemudian pakai pembalut atau pakai pempes atau apa yang beser itu, kemudian sholat. Tengah-tengah sholat kok terasa keluar, nggak masalah. Ya, karena itu adalah daimul
daimul hadas. Jadi ada dua istilah, ada daimul hadas, ada faqidut tahuren. Kalau yang faqidut tahuren salatnya li hurmatil waktu nanti ada. Kalau yang daimul hadas salatnya sah dan tidak perlu qadha selama cara pelaksanaan membersihkan tadi adalah sudah masuk waktu.